Gelap. Silakan dimulai. Kelompok pertama. Ini langsung dimulai, Bapak. Ya, silakan. Apa nunggu teman-teman yang lain? Yang lain ada berapa ya mahasiswa nih di kelas? Ya, Ada 40 lebih. 43 Kira-kira ada mahasiswa ada keluhan nggak kalau menggunakan Google Meet gitu? Kira-kira sampai? Insya Allah buatan Pak. Nggak ada ya? Ada Pak. Nggak, maksudnya saya ya nggak apa-apa Google Meet aja. Baik, kita tunggu yang teman-teman yang lain. Ini masih ada baru 22 mahasiswa. Adik-adik mahasiswa kemarin bisa mengakses referensi online yang saya anjurkan itu. Halo, teman-teman yang lain belum ya? Belum, Ustaz. Masih 28 dari 40. Referensi online sudah bisa diakses, maksudnya bisa dijangkau oleh teman-teman mahasiswa, bisa diakses, bisa di download gitu, bisa ya? Alhamdulillah bisa Ustaz. Bisa ya? Bisa Ustaz. Alhamdulillah bisa, Ustaz. Ya cukup memadai, cukup banyak itu referensinya.
Baik, dimulai saja. Ini mau langsung dimulai nggih, Pak? Ya, langsung dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Aslam Saad, Magister Agama, yang telah memberikan waktu penuh kepada kelompok kami untuk presentasi. Mohon izin ya Pak. Oke, silakan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir pada kelas siang ini. Untuk menyingkat waktu, perkenalkan nama saya Sakinatul Mardiah, biasa dipanggil Kiki. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembicara pertama tentang makalah kami, yakni konsep dasar studi Islam. Mungkin teman-teman sudah tidak asing, apa sih yang dimaksud studi Islam itu sendiri? Secara istilah atau Islamic Studies, yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Usaha mempelajari agama Islam tersebut dalam kenyataannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja. Para ahli studi keislaman di luar kalangan umat Islam tersebut dikenal sebagai kaum orientalis, yaitu orang-orang barat yang mengadakan studi tentang dunia timur. Dalam prakteknya, mereka lebih mengerahkan atau menekankan pada pengetahuan tentang kekurangan dan kelemahan-kelemahan ajaran agama Islam dan praktek-praktek pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dan motivasi studi keislaman di kalangan umat Islam pun tentunya sangat berbeda-beda. Di kalangan umat Islam sendiri, bertujuan untuk mendalami dan memahami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Di luar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan. Jadi bedanya gini, kalau kan biasanya kita belajar ilmu fikih itu kan agar bisa beribadah dengan baik, bisa mengamalkan ilmu yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui. Nah, kalau orang Timur Tengah, maksudnya orang non-Muslim, itu biasanya hanya untuk nambah ilmu pengetahuan, gitu. Hanya nyari pengalaman. Apa sih studi Islam itu sendiri? Baik, presentasi kedua saya persilahkan kepada anggota saya, Muhammad Aunan Lana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan studi Islam. Maksud dari kata tujuan ini kan berarti untuk apa sih studi Islam ini? Adanya ini untuk apa? Jadi begitu. Jadi tujuan dari studi Islam ini adalah yang pertama, satu, untuk mempelajari secara mendalam tentang hakikat agama Islam itu, bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Studi ini berasumsi bahwa agama Islam
adalah fitrah, sehingga pokok Islam, ajaran Islam tentunya sesuai dan cocok dengan fitrah manusia. Fitrah adalah potensi dasar pembawaan yang ada tercipta dalam proses penciptaan manusia. Untuk yang kedua, yakni untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Sadi ini berasumsi bahwa agama Islam sebagai agama yang samawi, terakhir membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah kehidupan manusia, serta menjawab tantangan dan turunannya sepanjang zaman. Untuk yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Jadi kesimpulannya, tujuan dari Sadi Islam ini adalah agar manusia memiliki gambaran tentang Islam yang jelas, utuh, dan menyeluruh. Nah, jadi kesimpulannya, tujuan dari Sadi Islam ini untuk menggali kembali dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana yang ada dalam sumber dasarnya yang bersifat hakiki, universal, dan dinamis untuk dihadapkan atau dipertemukan dengan budaya dan dunia modern agar mampu memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi umat manusia pada umumnya dan umat manusia pada khususnya. Selanjutnya, dengan tujuan-tujuan tersebut diharapkan agar Sadi Islam dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha, pembaharuan, dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada umumnya. Mungkin itu mengenai tujuan. Sudah. Baik, terima kasih kepada Mas Maulana. Selanjutnya presentasi ketiga kami persilahkan kepada Mbak Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Alfiatul Komaria akan melanjutkan presentasi dari Saudara Muhammad Aunan Lana. Di sini saya akan menjelaskan urgensi studi Islam. Dari kehidupan dunia dan budaya modern. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Hal ini berarti bahwa agama mempunyai dan memerankan sejumlah peran fungsinya, juga fungsi-fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, studi Islam dituntut untuk membuka dirinya agar mampu untuk berkembang dan beradaptasi di kehidupan dan di budaya modern seperti sekarang ini. Dalam aspek kehidupan sosial budaya dan terus berhadapan dengan dunia modern yang serba maju, juga canggih seperti sekarang, umat Islam ini dituntut untuk melakukan pemikiran yang juga menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang. Jadi pemikirannya juga
juga canggih. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Selanjutnya presentasi terakhir kami persilahkan kepada Mas Daifi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laikul Mahbub Devi Ramadan akan meneruskan presentasi dari Mbak Alfi itu. Ya. Kemudian sejarah perkembangan studi Islam di Indonesia. Dalam perkembangan ini ada beberapa tahap kedatangan agama Islam ke Indonesia, yaitu antara lain menurut dari beberapa teori, yaitu pertama teori Gujarat. Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 Masehi. Ya, berasal dari Gujarat, India. Yang mana teori ini didukung oleh Nepal, Gromi dan seterusnya. Kemudian kedua, teori Persia. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, berasal dari Persia. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussain dan P.A. Hussain Jayadiningrat. Yang ketiga, teori Arabia atau Mekah. Dalam teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, berasal dari Jazirah Arab atau Mekah ataupun Madinah. Menjelang perempat pertama abad ke-7 Masehi, sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di sana orang-orang Arab tinggal dan menikah dengan penduduk lokal. Bahkan pada saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Dalam sejarah awal perkembangan Islam, pendidikan Islam sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan upaya pembebasan manusia dari belenggu akidah yang sesat dan telah dianut oleh kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya. Metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memperluaskan perkembangan Islam yaitu dengan cara mula-mula yaitu personal atau individual. Perkembangan keluarga ada yang kemudian meluas ke arah pendekatan keluarga yang pada gilirannya meluas ke arah pendekatan sosiologis atau kemasyarakatan. Pertama, masa Rasulullah SAW di Makkah. Masa ini berlangsung sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah dalam usia 53 tahun atau 17 Ramadan 1 Rabiul Awal atau kurang lebih 12,5 tahun. Pada masa ini merupakan masa pembangunan fondasi bagi kekuatan Islam yaitu keimanan dan akhlak. Kemudian yang kedua pada masa Rasulullah ketika di Madinah. Pada masa ini terdapat pembinaan masyarakat dalam praktik ibadah. Banyak diturunkan ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum-hukum alamiah, ibadah, perdata, pidana, dan lain sebagainya. Yakni seperti hukum-hukum wajib, sunnah, dan sebagainya gitu. Yang ketiga, masa sesudah Rasulullah SAW. Dalam masa ini, tugas pemberian fatwa kepada masyarakat setelah para sahabat dilanjutkan oleh para tabi'in. Yang keempat, periode ulama mujtahid dan pembukuan fikih. Ya, kemajuan ilmu fikih dimulai pada abad kedua Hijriah. Di samping berijtihad para ulama, juga giat melakukan penyusunan atau pembukuan ilmu fikih. Yang kelima, periode taklid yang dimulai sekitar abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah.
Pada abad ini para ulama umumnya tidak lagi melakukan ijtihad, melainkan hanya membeda-bedakan mana dalil yang kuat dan mana dalil yang lemah. Sehingga bisa dikatakan ulama pada masa ini dalam keadaan hafiz. Yang terakhir, periode pembangkitan umat Islam. Setelah umat Islam menyadari akan kemundurannya dan kelemahan-kelemahannya, maka dunia Islam muncul kembali dengan ide-ide gerakan pembaruan, baik yang bidang pendidikan, sosial, ekonomi, militer, dan sebagainya. Secara historis, menurut Jacques Warden Book, Islam Studies pada paruh abad ke-20 menjadi bidang studi yang mantap dalam penelitian dan pengajaran di Eropa dan Amerika Utara. Dan secara luas berlanjut sepanjang waktu sampai ia disebarluaskan pada mayoritas universitas sejak abad ke-19. Ampun. Ya. Baik, terima kasih Mas Laifi. Jadi kesimpulan dari makalah kita, tadi Islam adalah setiap studi atau yang berhubungan dengan Islam seperti ilmu fikih, ilmu kalam, dan pemahaman-pemahaman lainnya seperti sekularisme di Barat, ilmu-ilmu Islam, dan ekonomi Islam. Jadi pelajaran apapun atau kegiatan apapun atau usaha apapun yang menyangkut keislaman itu disebut studi Islam. Mungkin ini dari kelompok. Apa dibuka pertanyaan? Baik, silakan. Mau bertanya? Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Iya, So, ya. moderator, silakan moderator. Nah, gini Mbak Kiki, apa sih objek atau sasaran studi Islam itu sendiri? Nah, Yang mau bertanya silakan sebutkan namanya siapa. Silakan Mbak Istiqsyarah, perkenalan dulu boleh? Ya maaf, perkenalkan nama saya Istiqsyarah. Saya mau bertanya, apa sih objek atau sasaran studi Islam itu sendiri? Monggo dijelaskan Mbak Kiki. Oh, nggih. Kami tampung untuk 3 pertanyaan dulu ya, Mbak, Mas. Saya izin bertanya. Nggih, Mbak Sofil Widat dulu ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofil Widat. Izin bertanya, kan tadi Mbak Alfi ngejelasin urgensi studi Islam. Arti dari urgensi tersendiri itu apa? Sudah, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih, baik. Untuk pertanyaan terakhir dulu. 3 pertanyaan dulu. Siapa yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau nanya tentang masa-masa Nabi itu. Ada itu periode taklid. Lah, itu kan ada masa Rasulullah SAW di Madinah, ada masa Rasulullah SAW di Mekah. Lah itu yang nomor 5 itu periode taklid. Yang dimaksud dengan periode taklid itu apa? Tuh. Terima kasih. Oke, makasih untuk Mbak-mbak dan Mas yang udah bertanya. Untuk pertanyaan pertama, kami persilakan Mas Abunan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iif. Apa yang menjadi objek dari studi Islam? Ya. Jadi
objek dari studi Islam itu ya semuanya, semua yang mencakup tentang Islam, baik itu mengenai bab muamalah, ibadah, pemikiran, dan ilmu pengetahuan juga. Begitu. Jadi semuanya yang membahas tentang Islam. Begitu. Semuanya itu bagaimana itu, Mas? Pokoknya yang berkaitan dengan Islam, yaitu contohnya kan seperti muamalah, bab muamalah. Itu. Ibadah, pemikiran, dan ilmu pengetahuan juga. Jadi intinya ya dalam lingkup agama Islam masih gitu. Gitu. Paham nggak? Iya, paham. Apa jelas? Paham? Iya, Mas, paham. Makasih. Oke. Sama-sama. Sama-sama. Baik, mungkin bisa dipahami Mbak Iif. Ya, insya Allah bisa, Mas. Oke, makasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, Mbak Ufil, Mbak Alfi silahkan untuk menjawab, bisa? Ya, terima kasih Mbak Ufil atas pertanyaannya. Saya jawab. Urgensi itu gini, pentingnya gitu loh. Pentingnya kita belajar studi Islam ini apa sih gitu loh. Mbak Ufil? Oke, Pak. Paham atau enggak? Insya Allah paham. Ya udah. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga, itu masa taklid yang ditanyain Mas Hashim. Tentang periode taklid. Periode taklid ya? Ya, itu nomor 5 kayaknya, yang terakhir. Oke. Periode taklid ini periode pada zaman mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta mazhab lain yang sudah mencapai tahap kemajuan dan sudah dibukukan. Ngerti, Mas? Siap. Boleh menambahi untuk masa taklid? Oke, monggo, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana taklid di sini merupakan sigat masdar ya, dari lafaz qallada, yang mana artinya itu meluangkan atau memaut atau menganggap gitu. Ya. Sedangkan taklid di sini menurut yang dimaksud dengan periode taklid di sini yaitu karena di situ para ulama atau fuqaha tidak dapat membuat sesuatu yang baru atau ditambahkan kepada gantungan mazhab yang sudah ada seperti mazhab Hanafi dan sebagainya tersebut. Gitu, Mas. Bisa dipahami? Oke, siap. Paham. Oke, makasih untuk semua pertanyaannya. Mungkin ada yang kepada mahasiswa yang lain yang bisa memberikan penjelasan, silahkan, atau yang ingin menambahkan, silahkan. Tidak harus bertanya. Jadi misalnya ada mahasiswa yang ingin menambahkan dari jawaban-jawaban yang sudah ada gitu. Jadi misalnya siapapun di antara mahasiswa yang lain yang memberikan tambahan penjelasan atas jawaban yang sudah diberikan oleh pemateri tadi. Silakan. Ya, itu yang mau menambah.
izin menambahkan Mbak Kiki. Ya. Oke, silakan. Di soal yang pertanyaan yang nomor 2 tadi tentang urgensi, kan Mbak siapa Mbak Alfi ya? Itu bilangnya urgensi itu pentingnya. Nah, kalau secara gampangnya biar lebih paham itu, kalau dicontohkan itu seperti meningkatkan disiplin dalam menggunakan bahasa Indonesia itu jelas sekali urgensinya seperti itu. Jadi jelas sekali pentingnya kita meningkatkan disiplin dalam menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi bisa dipahami nggak maksud dari urgensi? Oke, bisa. Oke, pernah. Ada lagi yang mau? Saya ingin bertanya. Betul. Boleh. Dik, kenapa Dik? Saya ingin bertanya. Masih, mohon maaf Bapak, masih dipersilakan bertanya, maksudnya masih silakan kalau mau yang ada yang bertanya. Saya mau bertanya. Silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq. Nah, saya ingin bertanya begini. Di situ kan ada 3 teori datangnya Islam ke Indonesia. Mungkin berbeda dengan saya. Dari referensi yang saya baca itu ada 4. Salah satunya itu ada teori Cina. Yang saya pertanyakan itu kan ada pendukung. Kalau pendukung itu kan mendukung siapa yang membawa. Pertanyaan saya itu siapa yang membawa teori tersebut dan apa bukti dari teori tersebut. Terima kasih. Mungkin teori Cina juga bisa ditambahkan. Ini maksudnya pembawa teori yang mana, Mas? Semuanya. Pembawa itu kan pendukung, tidak ada pembawa. Pembawa dari teori tersebut itu siapa dan buktinya itu apa? Kan percuma nggak membawa teori tapi tidak ada bukti, kan percuma itu. Mungkin bisa disebutkan dulu Mbak Kiki teorinya. Kan di sini di makalah kami ada 3 teori. Yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat itu masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, berasal dari Gujarat, Kambai di India. Nah, pendukung teori ini adalah Napel, Snowhurgronya, W.F. Wilhelm, dan Bernard Haun. Ini Mas Siddiq maksudnya nanya contohnya ya, buktinya gitu. Pembawanya. Pembawa dan buktinya, Mbak. Itu kan pendukung. Oh, nggih. Pembawa dan apa tadi Mas Siddiq? Kenapa? Pembawa dan apa? Pembawa dan bukti dari teori tersebut. Kok bisa ada teori Gujarat, ada teori Persia, ada teori yang itu dan. Mungkin untuk lebih dimudahkan ke Mbak Kiki bisa di pembawanya dari teori-teori tersebut. Kan tadi teori Gujarat sudah disebutkan siapa pembawanya. Selain itu? Itu kan pendukung Mbak Sisi. Saya nanya itu pembawanya. Kan kalau pendukung tuh mendukung yang membawa teori maksudnya Islam ke Indonesia itu siapa dan buktinya itu apa gitu. Nah, ini berarti kalau siapa ini kan menunjukkan orang toh.
Oke, itu kan Nah. pendukungnya bukan pembawanya. Tadi Mbak Kiki sepertinya sudah menyebutkan pembawanya untuk teori yang Gujarat nih ya barusan. Kalau untuk teori-teori sebelumnya, setelahnya masih belum. Itu yang dikatakan Mbak Kiki tadi pendukungnya Mbak Sisil. Oh, nggih, ngapunten. Mohon maaf. Ngapunten. Mungkin saya bisa membantu. Oke, silakan Mas Tony. Jadi kalau menurut saya, kalau dilihat dari jalur Islamisasi di Indonesia itu yang lebih banyak memang dari jalur perdagangan. Jadi pembawanya ini ya para pedagang Muslim yang berasal dari India gitu. Jadi sebenarnya semuanya lewat jalur perdagangan, banyak kan lewat jalur perdagangan. Tapi yang diperdebatkan itu asal dari para pedagang tersebut dari mana, sehingga muncul teori-teori masuknya Islam di Indonesia tersebut. Jadi ada yang mengatakan pedagang-pedagang tersebut datang dari Gujarat, India. Ada juga yang dari Arab atau dari Mekah. Ada yang mengatakan dari Persia atau dari Iran. Jadi kalau menurut saya itu sama saja, cuma sama-sama berdagang, cuma yang diperdebatkan itu asalnya dari mana begitu. Kemudian kalau bukti-buktinya mungkin dari kelompok presentator bisa ditambahkan. Terima kasih. Oke, saya mau jawab yang teori Persia dulu ya, Mas Ibu. Oke. Teori Persia adalah teori masuknya Islam ke Indonesia yang dikemukakan oleh Husain Jajadiningrat. Nah, Husain Jajadiningrat ini adalah sejarawan asal Banten, yakni orang yang pertama kali mengenalkan teori Persia. Menurut teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persi yang kini dikenal dengan negara Iran. Gimana, Mas Siddiq? Masih bingung? Monggo dilanjutkan buktinya. Geng. Saya jawab dulu yang teori Mekah ya. Ini membingungkan ini pertanyaannya. Bahkan cuma nanya buktinya, kok ada teori Persia gitu. Kan tadi ada buktinya, kok buktinya tuh apa? Kok pas mengecamkan Islam itu datang dari Mekah, Islam itu datang dari Persia, Islam itu datang dari India gitu. Buktinya itu apa gitu, Mbak? Bisa dipahami, Kak? Gimana, Mas? Ini saya kurang nyantol. Begini, Mbak. Kan yang tadi pembawanya udah dijawab sama Mas Kois, kan pembawanya itu pedagang. Nah, pertanyaan keduanya saya itu kan bukti dari teori tersebut. Mengapa sang pendukung teori itu menyatakan Islam itu datang dari India, datang dari Iran, atau Persia, datang dari Mekah? Buktinya itu apa? Bukti dari teori tersebut itu apa? Bukti dari teori Gujarat ya? Semuanya, dari semua teori itu. Oke, satu-satu ya Mas ya. Oke, satu-satu, monggo. Teori Gujarat ini kan dibawa pedagang yang berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Nah, bukti yang mendukung teori Gujarat ini adalah bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan dari Kerajaan Samudra Pasai. Batu ini konon mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Gitu Mas, paham? Oke, monggo diteruskan. Oke, bentar. Boleh bantu jawab nggih. Monggo. Akan mau
Menurut pelajaran sejarah Indonesia yang saya pelajari di waktu MA, di situ dijelaskan. Ini yang saya hafal cuma beberapa teori. Untuk teori Gujarat, itu para pembawa tadi yang pendukung tadi teori Gujarat yang Islam datang dari India, khususnya dari Gujarat, mereka itu berani berpendapat seperti itu karena pernah menemukan batu nisan yang coraknya atau bentuknya hampir persis atau sama persis dengan yang dimiliki di daerah Gujarat sana. Sehingga mereka berpendapat bahwa Islam itu dibawa dari sana. Itu untuk teori Gujarat. Sedangkan untuk teori Persia, kalau saya nggak salah, juga mereka menemukan makam Fatimah binti Maimun. Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Nusantara, dan diketahui bahwa Fatimah binti Maimun itu asalnya adalah asli orang Persia. Jadi mereka berpendapat Islam juga datang dari Persia. Untuk yang teori Mekah, saya sedikit kurang tahu. Oke, terima kasih Mas Wahab. Gini, teori Persia itu bisa dibuktikan dengan kebudayaan. Kayak 10 Muharram tuh, peringatan Asyura. Biasanya kan kita kayak ada doa gitu kan. Gitu Mas Sidik. Paham? Insya Allah paham. Iya. Kalau yang teori Mekah, bukti teori Mekah adalah terdapat 3 bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama, adanya perkampungan Islam di Barus, Sumatera di tahun 674 Masehi, dan adanya pemakaman Islam di wilayah Majapahit di Trowulan. Diyakini bahwa pada era kerajaan Majapahit sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Nah, seperti yang kita tahu kan juga, kota Banda Aceh itu kan disebut apa? Serambi Mekah. Serambi Mekah lah. Kan itu bukti atau perkiraan bahwa dulu agama Islam itu dibawa oleh orang-orang Mekah, maksudnya pendatang gitu. Ngerti Mas? Ngerti, monggo dilanjutkan. Ya, tadi Mas Sidik, apa tadi yang teori yang selanjutnya yang teori Cina ya Mas ya? Nggih, itu yang saya tahu. Ada 4 teori. Mungkin bisa dimasukkan juga di makalahnya Anda. Sampai ya. Untuk bukti dari teori Cina yaitu gini Mas. Ya, adanya masjid tertua yang berarsitektur Cina yang ada di Jawa. Ya, jangan jauh-jauh, di Jawa sendiri, di Jember khususnya. Di situ kan ada Masjid Cengho lah itu. Itu merupakan bukti bahwasanya ya teori Cina itu masuknya Islam itu ada dengan cara dia Cina itu masuk gitu Mas. Berarti itu bisa menjadi teori tambahan untuk makalah sampeannya Mas? Ya, bisa Mas, bisa jadi. Ya, tapi yang lebih umumnya itu yang 3 itu Mas. Baik. Baik, udah paham Mas. Masih udah paham? Nggih, paham, Mbak. Nggih. Ini mau dilanjutkan pertanyaan apa gimana, Bapak? Silakan kalau masih ada waktu, silakan kalau mau
ada yang bertanya atau memberikan penjelasan, silakan. Kalau mau ada yang bertanya silakan. Tapi kalau terserah kepada mahasiswa dulu. Saya ya nanti saya memberikan memberikan tanggapan terakhir. Silakan kepada mahasiswa dulu, silakan. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya. KP ya. Satu-satu ya, teman-teman. Saya mau bertanya. Terus. Oke, Mas Jokowi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kan makalahnya tentang studi Islam ya. Berarti kita kan melakukan seperti penelitian atau pemahaman tentang Islam. Pertanyaan saya, bagaimana cara ini masih apa namanya penanya ini? Bagaimana cara atau metode dalam melakukan studi Islam ini? Gimana Mas Yain yang bertanya? Bagaimana cara atau metode dalam melakukan sebuah studi Islam? Penanya siapa namanya? Baidawi Nur. Berarti cara atau metode menyalurkan studi Islam gitu, Mas? Dalam melakukan ini penelitian atau pemahaman studi Islam ini, caranya. Iya. Terima kasih. Oke, izin jawab. Metode dalam studi Islam yang saya ketahui, yang pernah saya baca, itu ada metode social stories, yakni cara teratur yang digunakan atau melakukan suatu pekerjaan agar tercapai suatu yang diinginkan. Kayak misalkan samian terjun gitu Mas ke masyarakat dalam hal membangun misalkan rumah gitu. Gitu yang disebut Mas. Kurang jelas, Mbak. Ini yang pernah saya baca itu ada metode social stories. Apa sih metode social stories? Yakni cara teratur yang digunakan upaya untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai suatu yang diinginkan. Caranya samian berhasil terjun ke masyarakat dalam tujuannya samian gitu, kayak ngadain acara lomba lah atau apalah untuk menyadarkan tentang studi Islam itu gitu. Terus ada pendekatan atau metode fenomenolog, yakni pendekatan yang mengkaji tentang keberagaman. Kan negara kita kan terkenal dengan keberagaman, tentang banyak suku atau budaya, kan beda-beda ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita biar terjun gitu, dekat sama masyarakat meskipun beda budaya, beda kultur, terlebih kan beda bahasa gitu, kayak misalkan samian orang Jawa lah, gak ngerti bahasa Madura lah, terus samian penelitiannya itu di Madura. Lah gimana sih caranya biar orang Madura itu paham atau nyambung dengan tujuannya samian gitu. Gitu, Mas. Iya, siap. Sudah paham.
Saya mau tanya. Siapa ini yang mau bertanya? Abdul Wahab. Siapa? Wahab. Oke. Silakan Mas Wahab. Saya mau tanya. Itu kan tadi dijelaskan masalah urgensi studi Islam oleh Mbak Ufil kalau nggak salah. Itu dan yang saya baca di makalah yang kelompok satu share itu urgensi studi Islam itu penting ya, haruslah. Nah, sedangkan tadi yang disampaikan oleh Mas Laikul Mahbub, kajian tentang studi Islam itu semuanya mencakup ilmu fikih, ilmu akhlak, dan ilmu tauhid. Yang saya mau tanyakan, bukankah belajar agama itu wajib berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan para ulama banyak yang sepakat bahwa ilmu itu di hadis tersebut yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Berarti bukankah belajar studi Islam itu wajib, bukan cuma sekedar harus atau penting? Itu yang saya tanyakan. Oke Mas Wahab, kan emang urgensi itu dari urgensi itu sendiri kan pentingnya. Berarti kan urgensi studi Islam, berarti kan pentingnya studi Islam. Kenapa sih harus belajar studi Islam gitu kan? Nah, seperti fikih gitu. Masa sih kita cuma mau yang penting udah wudhu, yang penting sholat, kan nggak mungkin. Nah, gimana sih caranya kita biar tahu misalkan wudhu yang sempurna itu harus gini, harus memenuhi syarat ini gitu. Nah, terus sholat yang sempurna harus suci lah atau yang lain gitu. Kan emang mungkin tadi Mbak Alfi bilang urgensi itu pentingnya Mas, bukan harus. Ya, gimana? Mas Wahab? Iya, saya paham penting harus. Tapi kan berarti belajar atau mengkaji studi Islam itu wajib. Iya, wajib. Itu. Wajib, ya. Enggak, soalnya saya baca di makalah tadi dari banyaknya paragraf yang saya pahami belajar studi Islam itu hanya sebatas harus atau penting, bukan berdasarkan fardu ain atau wajib. Jadi wajib nggih. Nggih, itu kan dalam Mungkin makalah. nanti bisa diperbaiki lagi. Nggih. Nggih, siap. Makasih Mbak Sakinatul. Nggih, siap. Saya izin bertanya. Ini tetap mau. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Afik Hakikatus Syariah. Yang ingin saya tanyakan tadi, Mbak Sakinatul Mardia kan menjelaskan bahwa orang Islam mempelajari tentang studi Islam sendiri semata untuk menambah pengetahuan. Apakah tidak ada tujuan lain selain hanya untuk menambah pengetahuan? Soalnya dalam banyak kajian terdapat kajian mengenai studi perbandingan agama. Seperti itu. Terima kasih. Nggih, Pak. Nggih. Mungkin ada yang mau menjawab? Gimana dah Mbak? Saya lupa. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa orang non-muslim mempelajari tentang studi Islam semata untuk menambah pengetahuan. Apakah tidak ada tujuan lain selain itu? Soalnya kan dalam banyak kajian terdapat studi mengenai perbandingan agama gitu. Nggih. Gini,
ya. Iya. Oke. Tujuan dan motivasi studi keislaman itu utamanya gitu, umumnya untuk mendalami dan memahami serta membahas ajaran-ajaran agama Islam. Lah, kenapa sih kok cuma harus mendalami atau cuma untuk belajar gitu kan? Maksudnya sampean kan kenapa gak ada tujuan lain gitu ya? Ya, tujuan lainnya. Oke, kan agama Islam kan apa ya? Gini loh, Mbak. Nah, kan seperti yang kita ketahui, Islam sendiri itu kan banyak aliran, banyak mazhab gitu. Lah, kenapa sih kita harus mempelajari studi Islam gitu? Harus itu agar kita tahu, oh misalkan kita ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Apa sih untuk membedakan? Makanya kan kita belajar studi Islam tentang mazhab Syafi'i, maksudnya tentang aliran mazhab Syafi'i. Lah biar kita gak ketemu mazhab-mazhab yang lain gitu. Gitu wawasannya kita. Oh, Hanafi itu gini gitu, Pak. Yang saya maksud bagi orang di Mbak gitu. Selain hanya untuk menambah wawasan atau mungkin sebagai perbandingan agama. Mohon maaf, Mbak. Lebih. Ceket-ceketan. Yang saya maksud itu lebih kepada orang non-muslim. Kenapa, Pak? Yang saya malah lebih kepada orang non-muslimnya. Apa hanya semata menambah pengetahuan sebagai perbandingan agama untuk mendapatkan persamaan, perbedaan dari adanya agama-agama lain gitu. Izin menambahkan Mbak Kiki. Cek Mbak Kiki. Nggih, silakan. Ingin tentang perbandingan agama nggak Mbak Fik? Faedahnya apa sih buat ilmu perbandingan agama itu gitu nggih? Betul gitu? Oh, maksudnya untuk orang non-muslim gitu. Tujuan lain studi Islam. Kayak gitu. Tujuan orang-orang gitu nggih. Mbak Kiki bisa diulang tanya. Ini orang non-muslim barat mengkaji keislaman itu apa gitu? Nggih. Nah, nggih. Seperti kita tahu orang non-muslim atau orang barat rata-rata keinginan tahuan itu kan tinggi. Loh, kenapa sih Islam itu ini nggak boleh? Kenapa ini nih dilarang? Nah, itu mungkin mereka untuk mengkaji tentang Islam. Maksudnya kayak penasaran gitu, apa sih yang dalam Islam itu? Gitu nggak, Mbak? Nggih. Paham nggih? Nggih. Berarti hanya didasarkan ingin langsung terjun menemukan dari hasil perbandingan agama itu sendiri, mungkin dari persamaan, perbedaan, bagaimana? Izin menambahkan. Kenapa, Mbak? Saya rame jadinya tidak dengar. Kan
agama yang di dunia ini kan banyak sekali gitu perbedaannya antara agama satu dengan yang lainnya. Nah, dari perbedaan itu kan menjadikan kadang ada ketidakcocokan antara penganut dengan pelaksana agama yang ada gitu kan. Nah, dengan ada perbedaan dalam pengikut agama itu yang menjadikan agama itu khususnya tuh radikal, fanatik dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi tujuan perbandingan agama itu sendiri ya salah satunya ya untuk memecahkan masalah yang ada di zaman yang serba maju yang sekarang ini. Karena pada hakikatnya itu kan agama yang satu dengan agama yang lainnya itu kan ada persamaan, ada perbedaan dari berbagai aspeknya, dari aspek kayak kepercayaan, cara beribadah, nilai-nilai tingkah laku dan lain sebagainya gitu. Jadi dari itu kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Telepon Mbak Afik. Gimana Mbak Afik? Udah. Boleh bertanya, Mbak? Iya. Saya tadi mengutip dari perkataannya Mbak Afiatul mengenai urgensi. Nah, dalam pembahasan tersebut, Mbak Alfiatul menyebutkan kalimat sesuatu yang tidak bermanfaat itu yang ditanyakan. Nah, Mbak, enggak. Dari apa yang dipresentasikan oleh Mbak Alfiatul tadi mengenai urgensi. Nah, dalam pembahasan tersebut, Mbak Alfiatul menyebutkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu pada akhirnya pasti akan lenyap. Nah, yang ingin saya pertanyakan, dari sini paham pertanyaan saya? Dari sini paham? Jelas suara saya, Pak? Iya, tapi agak mungkin gangguan jaringannya itu nggak jelas suaranya, Pak. Mungkin bisa di Halo? Sudah jelas, Mbak? Yes, jelas. Ada yang sinyalnya kurang baik mungkin. Sudah terdengar, Mbak? Iya, bisa didengar. Nah, begini. Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Fiatul mengenai urgensi. Dalam pembahasan urgensi tersebut, Mbak Alfiatul menyebutkan kalimat seperti ini. Sesuatu yang tidak bermanfaat pasti pada akhirnya akan lenyap. Dari sini masih gimana suara saya terdengar? Ya, terdengar. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat pasti akan lenyap. Bukankah jika kita mempelajari atau menggali lebih dalam lagi, sesuatu hal yang tidak bermanfaat itu sebenarnya tidak ada. Misalkan sesuatu yang maksiat misalkan. Nah, maksiat itu kan dalam pandangan kita buruk. Dalam pandangan kita itu bukan hal yang bermanfaat untuk agama. Nah, namun jika kita menggali pemahaman tersebut, oh ternyata Allah menciptakan hal tersebut karena untuk menjadi suatu pelajaran, menjadi suatu
gambaran untuk kita, oh ini sesuatu yang jelek dan ini sesuatu yang baik sebagai bahan suatu perbandingan. Jika pemikiran kita diolah menjadi pemikiran itu, bukankah di dunia tidak bermanfaat, Mbak? Nah, yang ingin saya sebenarnya studi Islam sendiri, studi Islam sendiri itu membahas tentang menghilangkan yang bermanfaat, menghilangkan yang tidak bermanfaat, ataukah merubah. Itu yang ingin saya tanyakan. Menghilangkan ataukah merubah. Nah, sedangkan kembali ke awal tadi, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita bahwa tidak ada sebenarnya tidak ada sebenarnya suatu hal yang tidak bermanfaat. Sesuatu hal tersebut pasti bermanfaat, meskipun toh kira orang umum hal tersebut bersifat buruk, pandangan orang lain bersifat buruk. Jadi seperti itu, Mbak. Bagaimana paham dari pertanyaan saya? Oke. Pertanyaannya gini ya, Mbak. Apakah hadis kita untuk menghilangkan atau menambahkan wawasan kita dalam Islam? Itu gini. Iya, menghilang ataukah merubah, begitu Mbak? Menghilangkan konteks yang ada di studi Islam ini, menghilangkan ataukah merubah gitu? Itu Mbak. Seperti kan di awal tadi, studi Islam sendiri itu adalah usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Usaha untuk mempelajari, untuk tahu. Berarti kan Iya. Mohon maaf Mbak, di sini agak rapat. Sebentar. Ya. Nah, seperti contohnya kan ilmu fikih. Kita kan bisa mengetahui apa sih yang harusnya dalam hal ini atau menambahkan kesunahan-kesunahan gitu. Kan studi Islam sendiri itu adalah usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Nah, di sana kita bisa belajar, oh mana sih yang harus kita gak lakukan, atau mana sih yang harus kita tinggalkan, ditambahkan wawasannya kita. Gitu nih, Mbak. Paham? Untuk hal tersebut saya paham. Nah, yang saya pertanyakan itu tadi itu Mbak Alfiatul mengatakan kalimat tersebut, sesuatu yang tidak bermanfaat itu pasti akan lenyap. Nah, tadi Mbak Alfiatul mengatakan hal tersebut. Namun menurut saya tidak ada hal yang tidak bermanfaat. Jadi kata yang sesuatu hal yang tidak bermanfaat pasti akan lenyap. Harusnya sesuatu hal yang tidak bermanfaat itu sebenarnya, jika kita berpikir lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, hal itu sebenarnya bermanfaat, tetapi dalam konteks atau cara pandang yang berbeda. Jadi kalimat tersebut yang ingin saya tanyakan itu pasti akan lenyap. Dari kata lenyap tersebut loh Mbak, yang saya tanyakan. Apakah sesuatu hal tidak bermanfaat itu harus dilenyapkan seperti itu? Apakah harus diperbaiki, ataukah kita harus merubah hal tersebut, ataukah pola pikir kita yang harus dirubah mengenai hal tersebut? Seperti itu. Nah, dari kesimpulan Mbak pertanyakan, kan maksudnya Mbak Alfi tadi sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan lenyap gitu ya Mbak ya. Nah, lenyap itu bisa kita artikan dalam merubah atau membuang atau menambah wawasan. Misalkan mungkin saya sendiri kurang paham apa sih filsafat itu lah. Mungkin dari kata lenyap itu sendiri bisa kita artikan, bisa kita paham loh, saya nggak ngerti filsafat ini berarti saya harus menambah wawasan saya, atau
mencari pengalaman apa sih filsafat itu gitu. Itu nggak Mbak? Apa gimana? Iya, yang saya maksudkan seperti itu. Nggih, paham Bu. Mungkin dari Bapak dosen sendiri mungkin. Ya, baik, terima kasih ya adik-adik sekalian. Terima kasih kepada pemakalah yang sudah membuat makalah dan mempresentasikan makalahnya pada siang ini. Saya hanya ingin memberikan catatan, tolong diperhatikan lagi pemakalah. Coba Anda baca baik-baik makalahnya itu. Sepertinya ada pengulangan tentang tujuan studi Islam di dalam makalah Anda itu. Ada pengulangan-pengulangan. Ya sebenarnya sih mungkin Anda merujuk kepada buku dan itu benar adanya. Tapi ada 4 poin dari tujuan studi Islam kemudian diulang lagi pada bagian berikutnya. Coba saya ingin meminta tanggapan pemakalah dulu. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi tolong kalau bisa tidak perlu diulangi karena memang dalam buku diulangi juga. Maksudnya di dalam buku saya paham buku yang Anda rujuk itu memang ada pengulangan. Jadi tolong diperhatikan ya. Mohon maaf Bapak. Ya. Baik, enggak masalah. Baik, saya terima kasih kepada pemakalah, kemudian kepada yang bertanya dan memberikan tanggapan atau memberikan respon, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya mengucapkan terima kasih adik-adik sekalian. Baik, saya ingin memberikan catatan atas beberapa pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Pertama, misalnya tentang objek ya. Apa objek studi Islam itu? Adik-adik sekalian perlu diketahui, ketika Anda mendengar kata agama Islam, ketika Anda mendengar, seperti Anda mendengar satu kata agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan seterusnya, dan semua agama, maka adik-adik sekalian, seseorang yang sudah punya pengetahuan tentang agama itu, dia akan memahami bahwa agama itu ada beberapa aspek. Bahwa agama itu memiliki beberapa unsur, bahwa agama itu memiliki beberapa elemen di dalamnya. Nah, ini pemakalah sebenarnya sudah menjawab tadi, bahwa ya objek dari studi Islam itu ya adalah ajaran Islam, atau agama Islam itu. Jadi ketika Anda mendengar agama Islam, adik-adik mestinya ini sebagai pengetahuan bagi Anda, ketika seseorang mendengar agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, maka secara otomatis di dalamnya adalah berkenaan dengan unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian atau aspek-aspek yang ada dalam agama itu. Itu yang disebut dengan objek. Seperti Anda misalnya, Anda melihat sepeda motor, ya. Misalnya sepeda motor, maka Anda akan berpikir, oh sepeda motor itu ada beberapa aspek. Ada starternya, ada kabel-kabelnya, ada aliran listriknya, ada tempat duduknya, ada mesinnya, dan seterusnya. Sama seperti itu ketika Anda melihat agama Islam. Seperti yang sudah dijawab oleh pemakalah tadi, bahwa studi Islam itu objeknya adalah ya agama Islam itu sendiri. Nah, objek studi Islam adalah agama Islam. Maka agama Islam apa yang menjadi apa saja agama Islam yang distudi itu ya, aspek-aspek atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang ada dalam agama Islam, misalnya ajarannya, kemudian tadi juga disebutkan pemikirannya, kemudian juga sejarahnya, ajaran-ajarannya di dalamnya ada namanya doktrin, ada dogma ya, kemudian ada ritual, ada ibadah, ada muamalah. Itu semuanya adalah bagian dari agama Islam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemakalah tadi, bahwa studi Islam itu adalah upaya atau satu usaha untuk memahami agama Islam dengan melihat dari berbagai aspek yang ada dalam agama Islam. Ya, tadi ajaran-ajarannya, kemudian dogma-dogma, kemudian ritual ibadahnya, muamalahnya, ajaran-ajaran muamalah, ajaran-ajaran ibadah, kemudian sejarahnya, kemudian pemikiran yang ada dalam agama Islam.
dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan objek dari studi Islam, yaitu ya agama Islam dari berbagai aspeknya, atau agama Islam dilihat dari berbagai unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang ada di dalamnya. Itu yang disebut dengan objek dari studi Islam. Itulah pertanyaan saudara tadi, siapa? Istibsyarah. Begitu ya tadi? Bisa difahami ini saudara Istibsyarah. Udah tidur mengantuk dah. Atau udah keluar? Halo? Halo? Pak. Ini udah berkurang dari 3 berapa tadi, sekarang yang hadir hanya tinggal 33 orang. Jadi saya minta tolong kepada ketua, nanti saya akan memberikan lembaran ini siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, dan siapa yang tidak hadir supaya nanti diberi catatan. Ya, ini sampai saya sekarang hadir ini yang hadir hanya 32 orang. 32 orang. Jadi tolong kepada ketua, nanti saya akan memberikan lembaran siapa yang tidak hadir, kemudian atau hadir pertama hadir kemudian tidak hadir itu apa, siapa. Baik, pertanyaan yang kedua. Adik-adik sekalian, apa sih yang dimaksud dengan urgensi? Urgensi itu, adik-adik sekalian, ada dalam bahasa sederhananya, urgensi itu adalah kegunaan. Kegunaan dari sesuatu. Coba saya tanya, gunanya bolpen apa? Menulis. Mencatat. Kalau tujuannya bolpen? Alat untuk belajar. Alat tulis untuk belajar. Belajar. Tapi kegunaannya ya bisa, itu tadi untuk menulis ya. Kegunaannya untuk menulis. Tapi tujuan itu bisa lebih tinggi, lebih jauh lagi tujuan itu. Sama seperti yang dalam makalah tadi sudah disebutkan, apa itu tujuan studi Islam. Tadi disebutkan ada 4 atau 5 tujuan studi Islam, yaitu untuk mempelajari hakikat Islam, untuk mempelajari prinsip-prinsip ajaran Islam, untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam. Itu tujuan dari studi Islam. Tetapi urgensi itu ada di sekalian adalah sesuatu yang lebih bersifat maksudnya lebih waktunya yang seketika dibutuhkan. Apa misalnya? Untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada problem-problem masalah keumatan seperti yang disebutkan oleh pemakalah. Misalnya dengan studi Islam itu untuk mengatasi misalnya masalah-masalah pemahaman umat Islam yang tidak seimbang atau yang keliru. Nah, itu namanya guna atau kepentingan. Jadi kalau guna, urgensi itu sifatnya lebih jangka pendek. Tetapi kalau tujuan itu jangka panjang. Coba Anda perhatikan makalah itu, dalam buku juga sudah banyak dicatat tentang itu. Misalnya bahwa dalam urgensi mempelajari studi Islam itu untuk memberikan keseimbangan pemahaman antara masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia, misalnya tentang Islam. Karena ada kesalahpahaman, kemudian ada problem-problem keumatan, ada problem-problem kemanusiaan. Disitulah urgensi studi Islam, ada urgensi atau kepentingan yang sifatnya yang lebih cepat atau segera. Tapi kalau tujuan itu lebih jauh, lebih panjang, adik-adik sekalian. Itu yang disebut dengan urgensi. Itu pertanyaan saudara Sofil Widat tadi. Baik. Kemudian ada pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan periode taklid, adik-adik sekalian. Sebelum periode taklid itu artinya apa ya? Qallada yuqallidu artinya meniru sesuatu. Itu biasanya dibedakan dengan tabi ayat ba'u atau mengikuti. Kemudian ini dibedakan lagi dengan jahada yujahidu. Baik, adik-adik sekalian. Disebut taklid, adik sekalian, karena pada suatu masa adalah ketika umat Islam itu tidak lagi melahirkan satu kesimpulan hukum
dari ijtihad yang bersifat mandiri. Adik-adik sekalian perlu diketahui, jadi kalau dalam periode perkembangan studi Islam, misalnya dilihat dari pertama periode Nabi Muhammad ketika di Makkah, kemudian periode Nabi Muhammad ketika kehidupan Nabi Muhammad ketika di Madinah, kemudian setelah itu diikuti oleh periode para mujtahid. Para mujtahid ini adalah lahirnya seperti Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, baru kemudian Imam Hambali. Jadi dari periode Nabi, adik sekalian, pertama periode Nabi ketika ada di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian para mujtahid. Para mujtahid ini adik-adik sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah satu periode di mana para mujtahid itu merumuskan hukum secara mandiri dengan merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis Nabi, dan juga menggunakan akal rasio mereka. Sehingga dari situlah adik-adik sekalian lahir kesimpulan-kesimpulan hukum atau hasil ijtihad yang bersifat mandiri oleh para mujtahid seperti yang 4 yang saya sebutkan tadi. Dari 4 tokoh ini adik sekalian lahirlah suatu produk fikih. Produk fikih ini adalah adik sekalian yang disebut dengan hukum Islam. Misalnya tentang sholat, bagaimana wudhu, bagaimana apa yang membatalkan wudhu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam aspek seperti itulah para mujtahid melahirkan kesimpulan-kesimpulan hukum. Kemudian ada periode yang disebut dengan periode taklid, adik sekalian. Periode taklid ini terjadi setelah para mujtahid sudah tidak ada lagi, kemudian Islam mengalami kemunduran. Jadi Islam itu mengalami kemunduran sekitar tahun 1258 atau pada abad ke-13 ketika umat Islam dikalahkan di semua dikalahkan oleh beberapa tentara, baik di yang ada Islam di Spanyol, di barat maupun Islam yang ada di Baghdad. Itu kemudian mereka mengalami katakanlah invasi atau penaklukan oleh orang-orang luar dari Islam. Kemudian umat Islam mengalami kemunduran. Disitulah adik-adik sekalian, umat Islam kemudian tidak menghasilkan produk-produk hukum lagi yang bersifat mandiri. Tetapi mereka hanya mengikuti bahkan meniru apa-apa yang sudah dilahirkan oleh para mujtahid yang terdahulu. Inilah disebut dengan taklid. Taklid itu hanya meniru-niru saja. Dan taklid itu cenderung tidak didasarkan atas pengetahuan. Seperti misalnya Anda hanya mengikuti acara, misalnya contoh tahlil, tapi Anda tidak memiliki pengetahuan mengapa Anda mengikuti tahlil. Anda mengikuti satu kegiatan maulid Nabi misalnya. Anda hanya ikut-ikutan aja tanpa mengetahui secara mendalam apa sih yang disebut dengan maulid Nabi. Itu disebut dengan taklid. Tetapi kalau disebut dengan itba atau mengikuti, adik-adik sekalian, itu memang didasarkan dengan pengetahuan. Anda mempelajari, saya melaksanakan maulid Nabi itu ada dasarnya, pengetahuannya, ada sumber-sumber hukumnya. Di sini ada pendapat-pendapat para ulama misalnya. Anda pelajari, itu disebut dengan itba. Anda mengikuti betul. Oleh karena itu adik-adik sekalian, seperti sekarang Anda misalnya penting untuk mempelajari seperti apa itu hukum sholat dan seterusnya. Supaya Anda jangan hanya ikut-ikutan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua Anda atau guru Anda, tapi betul-betul karena Anda mempelajari dan mengetahui apa itu hukum sholat, apa bacaan sholat, kemudian apa dasar-dasarnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan itba namanya, atau mengikuti. Beda dengan taklid. Taklid itu hanya meniru-niru saja. Adik-adik sekalian, inilah problem umat Islam bahwa sekarang ini kebanyakan hanya meniru-niru, bukan didasarkan atas pengetahuan. Nah, itulah adik-adik sekalian beberapa pertanyaan tadi yang diajukan oleh saudara Istibsyarah, kemudian Sofil Widat, kemudian saudara Hashim. Baik, ada beberapa pertanyaan lain yang diajukan oleh saudara Siddiq, Baidawi, Wahab, Afik, dan seterusnya. Baik, adik sekalian, saya ingin tanggapi itu semuanya. Begini, adik-adik sekalian, ini dikaitkan dengan studi Islam ya. Jadi orang ketika ketika kita mempelajari Islam atau melakukan studi atas Islam terhadap Islam, itu kan Anda melihat dari aspek sejarahnya.
Tadi disebutkan tentang misalnya kapan sih Islam masuk ke Nusantara. Jadi di dalam makalah disebutkan Islam masuk ke Indonesia itu kapan. Adik-adik sekalian, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang datangnya Islam atau masuknya agama Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Di antara beberapa teori yang disebutkan oleh pemakalah, pertama adalah teori Gujarat. Begini adik-adik sekalian, teori Gujarat itu Anda sudah pemakalah sudah menyebutkan di dalam makalahnya bahwa teori Gujarat itu mengatakan bahwa Islam itu adik-adik sekalian masuk ke wilayah Indonesia atau ke wilayah Nusantara itu pada abad ke-13. Abad ke-13 itu berarti ya 1300-an Masehi. 1300 Masehi. Dan di dalam teori Gujarat ini adik-adik sekalian dikatakan bahwa Islam itu masuk melalui atau Islam itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat. Gujarat itu dari India. Adik-adik sekalian, berarti apa? Islam itu pertama di Mekah, kemudian setelah itu berkembang masuk ke Cina, masuk ke India. Nah, orang-orang pedagang Muslim dari India, adik-adik sekalian, itu kemudian berkembang dan mengembara, melakukan perdagangan sampai ke Nusantara, sampai ke Indonesia. Itu terjadi pada abad ke-13 atau 1300-an. Adik-adik sekalian, tadi beberapa, jadi teori ini adik sekalian itu kan dihasilkan dari penelitian. Jadi para sarjana itu melakukan penelitian seperti Snok Horonyo tadi disebutkan. Kemudian ada beberapa sarjana barat lain yang melakukan penelitian. Kira-kira Islam ini kapan datang ke Indonesia? Kapan Islam masuk ke Nusantara? Itu tadi teori Gujarat itu mengatakan bahwa adalah para pedagang Gujarat Gujarat itu adalah sebuah kota yang ada di pinggir pantai di daerah India Selatan. Ada di sekalian. Nah, inilah para pedagang yang di India ini masuk ke Indonesia pada tahun 1300-an. Mereka melakukan perdagangan ke Indonesia atau ke Nusantara, masuk ke lewat Sumatera, kemudian berkembang di Jawa. Salah satu adik-adik sekalian, sejarawan atau orang yang melakukan studi tentang masuknya Islam ke Nusantara dengan teori Gujarat itu adalah Snok Horonyo. Dan ada beberapa lagi sejarawan atau sarjana barat yang mendukung pendapat ini. Adik-adik sekalian, tentu buktinya kalau yang untuk abad ke-13 itu banyak, bahwa pedagang itu banyak sekali karena para pedagang ini kemudian masuk dari Sumatera, masuk di Samudra Pasai, kemudian berkembang ke bagian Sumatera Selatan, kemudian masuk ke Jawa. Mereka kemudian melakukan asimilasi dengan warga masyarakat setempat melalui perkawinan. Begitu juga mereka melalui perkawinan dengan keluarga raja yang di Jawa. Itulah adik-adik sekalian dengan teori Gujarat. Nah, perlu diketahui adik-adik sekalian, yang teori Gujarat ini sudah banyak pendukungnya. Maksudnya ada banyak sarjana yang mendukung pendapat ini. Ada banyak ilmuwan yang mendukung pendapat ini. Ada banyak peneliti yang sudah memperkuat teori ini. Dan bukti-buktinya banyak sekali. Dari nisan-nisan di kuburan di Triwulan, kemudian di Surabaya, di Sunan Ampel, kemudian di Sunan Bonang, kemudian juga di Sriwijaya, di Perlak, di Aceh. Itu ada banyak nisan-nisan yang memang pada nisan itu tertulis pada tahun sekitar itu, tahun 1300-an atau 1250 jadi pada abad ke-13. Sudah banyak bukti-buktinya seperti itu. Dan sekarang perlu diketahui, disitulah Islam berkembang sangat pesat waktu itu. Itu pada 1300-an. Adik-adik sekalian, teori ini juga seperti juga disebutkan oleh dalam makalah, ada teori yang menyebutkan teori Persia. Kedatangan Islam melalui Persia. Perlu diketahui adik-adik sekalian, yang mengatakan pendapat ini dari Persia itu adalah hadirnya orang-orang yang membawa paham-paham atau tradisi-tradisi yang berkembang, seperti misalnya tradisi tabut yang ada di Padang. Tabut itu ya semacam upacara Asyura, adik-adik sekalian.
salah satu sarjana yang mendukung ini adalah Hussein Jaya Diningrat. Dia mengatakan bahwa Islam masuk lewat jalur pendakwah atau orang-orang yang membawa ajaran Islam itu dari Persia asalnya. Kalau tadi dari India, di Gujarat, itu dari Persia. Persia itu adalah sekarang negara Persia, Iran, sama Irak, adik sekalian. Itu namanya Persia, Persia itu mereka datang ke Indonesia. Dan salah satu buktinya adalah adanya kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat seperti kebiasaan masyarakat Syiah. Nah, jadi upacara Muharram, upacara Tabut, tentu juga dibuktikan oleh hadirnya atau adanya nisan-nisan yang nisan-nisannya itu serupa dengan nisan-nisan yang ada di wilayah Persia, adik sekalian. Tentu adik sekalian ini teori. Teori itu juga perlu diketahui bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, dengan sarjana yang lain. Dan teori itu didukung oleh para ilmuwan, para sejarawan, para peneliti. Jadi adik sekalian, jangan dikira bahwa semua peneliti itu sama mengambil kesimpulan tentang kapan maksudnya Islam ke Indonesia. Nah, perlu diketahui adik-adik sekalian, teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13. Teori Persia mengatakan Islam masuk abad ke-13. Jadi yang mengatakan masuk abad ke-13 ini lebih banyak sekali, adik-adik sekalian. Sangat banyak sekali, karena memang Islam sudah mulai berkembang pada abad ke-13 di Nusantara. Kemudian ada juga teori Arabia. Teori Arabia ini termasuk sangat sedikit ya. Maksudnya bukti-buktinya sangat sedikit, sangat terbatas. Memang ada disebutkan tadi oleh pemakalah, tapi di dalam makalah tidak dicatat. Misalnya suatu tempat di Sumatera yang disebut Barus, bahwa di dalam nisan itu sudah ada beberapa nisan di kuburan di Barus itu disebutkan bahwa nisan itu sudah tercatat sekitar abad ke-8. Oh, berarti kan sekitar mereka masuk abad ke-7, sehingga mereka meninggal dunia di Barus. Nah, adik-adik sekalian, teori ini disebut dengan teori Arabia, bahwa mereka adalah orang-orang yang datang dari Arabia masuk ke Nusantara, ke Indonesia, dan kemudian mereka bertempat di pinggir-pinggir pantai di daerah Sumatera, kemudian masuk ke Jawa. Nah, teori ini adik sekalian secara historis masih sangat sedikit pendukungnya, karena memang sangat perlu diketahui termasuk satu teori yang kurang kuat lah, karena pembuktiannya masih sangat sedikit. Tetapi adik-adik sekalian, ada sejarawan seperti Ibnu Battuta yang mengatakan bahwa memang sudah ada umat Islam yang masuk pada abad ke-8, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tidak seperti pada abad ke-13. Jadi abad ke-8 itu masih sangat sedikit sekalian. Abad ke-8 itu kan berarti 100 tahun setelah Nabi Muhammad. Abad ke-7 itu berarti Nabi Muhammad meninggal dunia pada tahun 632 ya. 633. Berarti kalau abad ke-7 ya pada abad ketika Rasulullah meninggal dunia ya abad ke-7. Jadi tidak jauh dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, adik sekalian. Pendapat ini memang beberapa sejarawan seperti Ibnu Battuta mengatakan Ibnu Battuta itu adalah seorang penjelajah yang berkebangsaan Arab, bersuku Arab, yang melakukan penjelajahan ke beberapa wilayah termasuk di Indonesia. Dan beliau memberikan catatan-catatan itu pada abad ke-8 Ibnu Battuta itu adik sekalian. Jadi sudah mencatat dia ada bukti-bukti bahwa Islam sudah ada di daerah-daerah Nusantara itu. Tetapi jumlahnya masih sedikit gitu. Jumlah umat Islam itu masih sangat sedikit sekali. Tapi sudah ada. Oleh karena itu adik sekalian, teori ini sebenarnya bisa benar, cuman karena buktinya masih sedikit atau umat Islam masih sedikit, sehingga dia tidak memiliki pengaruh yang luas. Baru pada abad ke-12, ke-13 adik sekalian umat Islam mulai masuk ke Nusantara dengan jumlah yang sangat besar sekali dan mereka berasimilasi.
Itu adik sekalian. Sedangkan teori yang disebut tadi, pertanyaan saudara Siddiq tentang teori Cina, perlu diketahui adik sekalian, salah satu panglima perang Cina itu ada namanya Cheng Ho, adik sekalian. Cheng Ho itu nama aslinya bukan Cheng Ho, dia adalah nama Cina, Cheng Ho, Panglima Cheng Ho namanya. Kalau tidak salah nama dia sebenarnya adalah Hussein gitu, Hussein namanya. Jadi kalau Anda tulis dalam H-U, kemudian dipisah Sein, itu kan supaya seperti bunyi bahasa Cina, Hussein. Sebenarnya dari Hussein dalam bahasa Arab. Nah, dia adalah seorang panglima di dalam armada dagang Cina yang masuk ke wilayah Indonesia dan beragama Islam, Cheng Ho ini. Tahu si Hussein ini. Dia disebut sebagai mu'alim ketika itu. Jadi kalau mu'alim itu adalah seorang ahli dalam bidang pelai, sehingga dia tahu di mana arah perjalanan perdagangan itu. Perlu diketahui, dan Hussein ini adalah beragama Islam atau Cheng Ho ini. Mereka masuk mendarat di daerah Semarang. Oleh karena itu di Semarang banyak disebut di sana ada masjid namanya Masjid Cheng Ho. Itu sebagai satu bentuk penghargaan kepada namanya si Cheng Ho ini sebagai panglima Muslim dari pasukan Cina waktu itu, ada sekalian sekitar abad ke-13 juga. Jadi ada sekalian teori itu ya bisa benar juga ada sekalian. Sudah banyak teorinya. Sepakat bahwa banyak sejarawan, ilmuwan, kemudian para peneliti yang mengatakan bahwa Islam memang pada abad ke-13 sangat banyak sekali. Cuman berbeda antara satu ilmuwan atau sejarawan dengan antara satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan teori Persia, ada yang menyebutkan teori Gujarat, ada yang menyebutkan teori Cina, dan seterusnya adik sekalian. Perlu saya juga tambahkan, di dalam teori Cina maupun Gujarat itu sekalian perlu disebutkan bahwa di negara Siam itu sekarang apa ya? Bukan Thailand, Siam. Apa Siam? Jadi ada disebutkan Champa. Tadi di makalah ditulis Cambai, bukan Cambai tapi Champa. Champa itu adalah satu tempat, kalau tidak salah di Siam. Itu satu daerah di mana ada makam-makam di sana, makam-makam orang-orang Islam yang serupa dengan makam-makam yang ada di Indonesia. Dan mereka disebutkan adalah para pedagang yang singgah di kota Champa, kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Itulah teori-teori adik sekalian tentang masuknya Islam di Indonesia. Tentu ini memang perlu penelitian yang lebih jauh lagi, yaitu para sejarawan yang tertarik biasanya dengan bidang keilmuan itu, meneliti tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan Nusantara adik sekalian. Bagaimana kemudian ada pertanyaan lain tentang bagaimana melakukan studi Islam? Ya, melakukan studi Islam itu banyak caranya. Itu disebut dengan penelitian di dalam studi Islam. Meneliti Islam itu banyak, misalnya dengan melakukan perbandingan atau komparatif. Membandingkan antara madhab, membandingkan antara ajaran-ajaran satu madhab dengan yang lain, antara fikih satu fikih dengan fikih yang lain, fikih Maliki seperti apa, fikih Syafi'i seperti apa, itu namanya perbandingan. Termasuk juga membandingkan antara madhab Syiah dengan Sunni misalnya. Itu disebut perbandingan, metode perbandingan. Ada juga disebut tadi filologi itu ada di sekalian melakukan penelitian dengan karya-karya naskah yang merupakan naskah-naskah peninggalan orang-orang Islam terdahulu. Itu namanya filologi. Jadi ada banyak metode atau cara melakukan studi atau penelitian di dalam studi Islam, adik sekalian. Tadi disebutkan komparatif, kemudian ada filologi. Filologi itu meneliti tentang naskah mana? Filologi, penelitian tentang naskah-naskah Islam yang ada, yang pernah ditinggalkan oleh umat Islam dulu di masa yang lalu, kemudian diteliti karya-karya naskah itu. Baik yang ada di Indonesia, yang ada di mana-mana, yang ada di daerah-daerah umat Islam pernah tinggal, adik sekalian. Kemudian ada penelitian sejarah, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, lewat sejarah, kemudian lewat antropologi ya, meneliti nisan-nisan, itu juga antropologi. Jadi ada banyak model-model penelitian, metode-metode penelitian yang dilakukan dalam studi Islam. Ada sejarah, ada filologi, kemudian ada tadi yang pertama tadi saya sebutkan dari sekarang komparatif.
Nah, komparatif, ya perbandingan. Kemudian ada juga disebutkan oleh pemakaran namanya fenomenologi lah. Fenomenologi ini ada sekalian meneliti perilaku dengan cara melihat secara langsung apa sih sebenarnya orang Islam sholat seperti apa, dilihat aja. Itu namanya fenomenologi. Fenomenologi itu melihat dari fenomena atau gejala. Dari orang beribadah haji seperti apa dilihat, kemudian ditulis ini gambarnya seperti ini, orang haji itu seperti ini, berangkatnya kapan, kembali kapan, apa yang dibaca. Itu fenomena, dari kata fenomenologi, dari kata fenomena. Jadi tentang fenomena keagamaan, bukan keragaman, bukan hanya keragaman, tapi fenomena, gejala. Jadi dari gejala, misalnya kenapa umat Islam kalau di Iran, di Syiah itu kalau sudah Asyura itu kayak melukai dirinya sendiri, itu dilihat, difoto, direkam suaranya, apa yang terjadi di situ, ditulis. Nah, itu namanya melihat dari fenomena atau gejala-gejala yang ada. Ada banyak lagi adik sekalian selain itu. Dan nanti akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kalau Anda membaca buku-buku itu dengan baik, ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, sekarang cukup pahami dulu hal-hal yang mendasar yang seperti yang sudah disampaikan oleh pemakala, adik-adik sekalian. Karena itu hal yang paling penting untuk difahami terlebih dahulu, apa itu studi Islam, apa objeknya, apa tujuannya, kemudian apa urgensi. Hukum belajar studi Islam itu bukan wajib, tapi ya fardu kifayah lah. Kalau tidak ada orang yang tidak belajar studi Islam, itu baru dosa itu. Karena di dalam belajar studi Islam itu tidak mempelajari secara, misalnya tentang hukum sholat, enggak, beda. Kalau hukum sholat itu ya wajib kan, hukum sholat wajib. Tapi kalau belajar ilmu studi Islam itu tidak wajib, bukan wajib. Tadi jawaban pemakala ya, bukan wajibnya, perlu diketahui tidak wajib. Oleh karena itu, adik sekalian, ini tidak sama dengan mempelajari, misalnya Anda belajar hukum sholat, hukum wudhu, atau mempelajari hukum yang sifatnya kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam Islam, itu ya, beda dengan itu. Ini hanya mempelajari studi Islam, mempelajari sebuah ilmu tentang Islam. Bukan secara spesifik belajar tentang hukum-hukum yang wajib dilaksanakan dalam Islam oleh setiap Muslim, bukan. Jadi perlu diketahui adik sekalian, sama seperti Anda mempelajari ilmu fikih, ya hukumnya bukan wajib tapi fardu kifayah. Karena apa adik sekalian? Karena orang itu kalau sudah beragama Islam, dia harus menjalankan agama Islam sekalipun dia tidak punya pengetahuan. Tetapi mempelajari ilmu itu ya menjadi fardu kifayah, karena kalau tidak ada yang mempelajarinya jadi dosa kita semuanya, gitu ya. Jadi dibedakan antara belajar fikih sebagai satu kewajiban yang harus kita jalankan, di mana fikih itu harus kita misalnya sholat, bagaimana wudhu, bagaimana hukum-hukum syarat-syarat sholat, rukun sholat, syarat-syarat wudhu, rukun wudhu seperti apa. Itu kan harus kita jalankan, wajib kita jalankan, wajib kita amalkan. Tetapi mempelajari ilmunya itu ya tidak wajib sebenarnya, tapi fardu kifayah. Harus ada sekelompok orang yang mempelajari, dan kita ya sebagian besar kita adalah orang taklid sebenarnya, mengikuti meniru saja. Nah, itulah adik sekalian, ini tolong jangan disalahpahami. Oh ini Bapak ini berarti liberal, bukan begitu. Ini bukan soal liberal. Nah, ini soal lain. Anda harus bisa memahami di mana yang sifatnya wajib ain, di mana itu kewajiban itu harus dijalankan oleh setiap Muslim, dan di mana sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu sama dengan Anda ada orang mati, kemudian harus ada yang menyolati. Tidak semua orang Islam harus menyolati, gitu kan? Itu juga dan seterusnya, gitu adik sekalian. Nah, jadi Anda harus bisa membedakan mana yang wajib ain, wajibnya sifatnya wajib setiap bagi individu Muslim harus tahu tentang sholat, tentang ibadah dan seterusnya, dan mana yang sifatnya fardu kifayah dan mana yang sifatnya sunnah. Sekalian. Nah, belajar ilmu studi Islam sebagai satu ilmu itu bukan wajib ain, tetapi dia merupakan fardu kifayah. Harus ada sekelompok orang yang mempelajari ilmu itu. Dan kebetulan adik-adik sekalian di IAIN, UIN itu yang dipelajari ilmu itu.
ada banyak saudara kita, teman kita, misalnya dari perguruan tinggi umum, tidak mempelajari studi Islam. Ya, oleh karena itu dia tidak wajib, tetapi fardu kifayah. Artinya harus ada sekelompok orang Islam yang mempelajari. Mungkin itu saya ada sekalian dari saya, itu saja dari saya. Ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi silahkan. Saya memberikan waktu sekitar 2-3 menit. Kalau tidak ada, baik saya tutup sampai bertemu minggu depan hadirin sekalian. Saya minta kepada pemakalah untuk bersiap-siap ya. Saya minta kepada ketua untuk hari ini mencatat siapa yang tidak masuk. Dari tadi ada 39, ada 38, sekarang hanya tinggal 32 orang. Berarti ada sekitar 8 orang atau berapa orang yang tidak masuk, yang tidak aktif. Oleh karena itu saya minta nanti akan saya berikan formulirnya kepada ketua kelas untuk mendata siapa yang tidak aktif. Baik, terima kasih adik sekalian, kepada pemakalah, kepada yang bertanya, yang menanggapi, kemudian kepada semua mahasiswa yang hadir. Sekian adik-adik sekalian, mari kita berdoa bersama-sama, semoga ilmu yang kita pelajari ini memberikan manfaat kepada kita semua di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, kalau ada perlu penjelasan lagi, baik Anda silahkan ajukan pertanyaan minggu depan sekaligus tanggapan atas apa yang sudah saya jelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turu. Bisa aku